Bab 140. Kalau tidak kamu jadi pacarku saja. Gorden sudah ditutup oleh manajer Ding. Dia sangat menikmati kamar yang berubah dari terang ke gelap. Setiap kali dia berhubungan badan dengan para penyewa unit, pasti dimulai dari hal ini. Nona Sun, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apakah kamu tidak tahu? Kenapa aku bisa begitu baik padamu? Kata manajer Ding sambil berbalik. Di dalam kamar yang gelap ini, wajahnya begitu menyeramkan, membuat Sun Yue menggigil. Seperti ketika gordennya tertutup, manajer Ding sudah berubah menjadi orang lain. Apa yang kamu katakan? Manajer Ding cepat buka gordennya. Di sini terlalu gelap. Aku tidak suka, kata Sun Yue yang berjalan ke arah balkon dan bersiap untuk membuka gordennya. Tapi tangannya ditangkap oleh manajer Ding. Ah, Sun Yue kaget. Dia melihat senyuman manajer Ding yang begitu menakutkan. Manajer Ding, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Sebelumnya, manajer Ding adalah orang yang lembut di mata Sun Yue. Tapi sekarang, Sun Yue akhirnya menyadari kalau ada yang salah dengan manajer Ding. Tapi dia tetap berusaha menahan diri untuk berbicara dengan manajer Ding. Aku sudah membantu kamu, Nona Sun. Apakah kamu tidak mengerti? Aku menyukaimu. Melihat wajah cantik Sun Yue, manajer Ding semakin bersemangat. Sekarang puaskan aku satu kali. Aku juga tidak akan meminta uang sewa 4 bulan itu lagi denganmu. Mulai sekarang kamu bisa tinggal selama yang kamu mau di sini. Apa yang kamu katakan? Lepaskan aku, kata Sun Yue sambil melihat mata manajer Ding yang sudah memerah. Dia akhirnya menyadari betapa parahnya masalah ini. Sun Yue mulai melawan. Tapi tangannya sudah digenggam erat oleh manajer Ding. Dia tidak bisa menariknya kembali. Bahkan suara teriakan kamu begitu indah. Perhatian manajer Ding tertuju ke wajah Sun Yue. Tatapan jahat di dalam matanya semakin terang. Manajer Ding kali ini menggenggam kedua tangan Sun Yue dan satu tangannya lagi mengeluarkan kondom dan obat kuat dari kantongnya. Kemudian dia menggoyangkannya di depan Sun Yue. Kamu jangan takut. Aku sudah menyiapkan pengaman. Setelah makan obat kuat ini, aku jamin akan membuat kamu merasakan perasaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. 10.000 yuan membeli kamu sekali. Kamu juga tidak rugi. Lepaskan aku. Cepat lepaskan. Melihat kondom dan obat kuat di tangan manajer Ding, Sun Yue hanya merasa jijik. Dia semakin takut dan berteriak dengan kencang. Lepaskan aku. Brengsek kamu. Lepaskan. Kamu cantik sekali. Sini, kita mulai dari sofa, kata manajer Ding yang benaknya sudah dipenuhi oleh nafsu birahi. Dia menarik Sun Yue ke arah sofa. Bang bang bang. Saat ini, dari luar terdengar suara ketukan pintu yang keras. Kenapa, Nona Sun? Manajer Ding langsung terkejut. Dia merasa bingung. Samping kiri kanan dan depan unit Sun Yue ini belum ada penyewanya. Dan unit mereka sangat kedap suara. Harusnya tidak mungkin terdengar oleh orang lain. Apakah orang itu kebetulan lewat dan mendengarnya? Dia sangat marah. Tapi tidak peduli gimana. Dia tidak boleh melanjutkannya lagi. Manajer Ding langsung melepaskan Sun Yue. Dasar brengsek. Sun Yue langsung menendang tubuh bagian bawah manajer Ding dengan lututnya. Manajer Ding memegang tubuh bagian bawahnya dan membungkuk. Perasaan telur pecah membuat dia merasa lebih sakit daripada wanita melahirkan. Sun Yue pergi membuka pintu dan yang datang mengetuk pintu adalah Qin Lang. Apa yang terjadi? Tanya Qin Lang dengan khawatir. Tidak apa-apa. Sun Yue sangat malu dengan kejadian tadi. Karena alasannya juga sebenarnya karena dia belum membayar biaya sewa. Sekarang dirinya juga tidak ternodai. Jadi kalau menyebarkan kejadian tadi, mungkin akan merusak nama baik dia sendiri. Cepat pergi. Sun Yue berteriak. Lalu terlihat manajer Ding berjalan keluar seperti orang tua berumur 70-80-an yang tidak bisa menegakkan tubuhnya. Dia berjalan keluar dari unit Sun Yue dengan tidak rela dan juga kesakitan. Sun Yue lalu menyuruh Qin Lang masuk ke dalam unitnya. Dia membuka gordennya dan duduk di samping Qin Lang dengan kesal. Terima kasih untuk tadi, kata Sun Yu yang masih takut kalau kepikiran kejadian tadi.
Apakah orang tadi memperlakukan? Tanya Qin Lang yang berusaha mencari tahu. Kamu jangan bicara lagi. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Kalau dia beneran menodaiku, aku pasti akan menghancurkan telurnya. Kata Sun Yue dengan kesal. Qin Lang menghela nafas dengan pelan. Melihat ekspresi Sun Yue, sepertinya tebakannya benar. Manajer Ding tadi hampir saja menodainya. Saat ini, televisi dan AC di ruangan tiba-tiba berhenti. Sun Yue pergi ke kamar mandi dan air juga sudah berhenti. Apa yang terjadi? Kata Qin Lang sambil mengerutkan keningnya. Sun Yue belum sempat menjawab. Langsung terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kemudian masuk dua orang karyawan dan berteriak dengan tidak sopan kepada Sun Yue. Hari ini kamu harus pindah dan sebaiknya kamu cepat bayar hutang sewa 4 bulan yang ditunda. Kami sudah memasukkan kamu ke dalam daftar hitam dunia properti. Jika kamu ingin tidak bisa menyewa unit lagi, maka kamu tidak perlu membayar hutangnya, kata kedua orang pria itu kepada Sun Yue sambil tersenyum dingin. Cepat berberes. Kalau sampai nanti malam kamu masih di sini, jangan salahkan kami. Selesai berkata, kedua pria itu pergi dengan ekspresi sombong. Pasti karena ulah manajer Ding, kata Qin Lang sambil mengerutkan keningnya. Sun Yue menghela nafas dengan berat. Dia mengira manajer Ding beneran membantunya tanpa pamrih. Lucu sekali kalau dipikir lagi. Di dunia ini mana ada cinta yang tanpa alasan. Sun Yue tersenyum dingin dan mulai membereskan barangnya. Apakah kamu punya tempat lain? Qin Lang mengkhawatirkannya. Sun Yue sudah hutang biaya sewa 4 bulan. Itu artinya dia tidak punya uang di dompet. Tidak punya uang. Bagaimana dia bisa hidup di tempat seperti Jinling ini? Apalagi dia seorang wanita. Bagaimana kalau dia bertemu orang jahat di luar? Tidak, kata Sun Yue dengan jujur. Dia memang tidak tahu harus pergi kemana setelah keluar dari sini. Kalau beneran tidak bisa, dia terpaksa pulang ke rumah. Tapi dia sudah berumur 26 tahun. Kalau pulang dan bergantung pada orang tuanya lagi, harga dirinya akan terluka. Tolong minggir sedikit. Aku mau pergi, kata Sun Yue sambil membereskan barangnya dengan cepat dan bersiap pergi. Kalau tidak, kamu tinggal di unit aku saja, kata Qin Lang kepada Sun Yue. Dia beneran khawatir dengan Sun Yue dan juga karena sebelumnya Sun Yue membantunya dengan ramah. Jadi Qin Lang memiliki kesan baik dengannya. Kalau dia memang punya kemampuan itu, kenapa tidak membantunya? Kamu, karena kejadian manajer Ding sebelumnya. Sun Yue masih marah. Perasaan yang dia tangkap pertama adalah Qin Lang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkannya. Padahal tadi dia begitu baik padanya. Sun Yue beneran sangat kesal dengan Qin Lang sekarang. Kamu jangan salah paham. Melihat Sun Yue menatapnya dengan tajam, Qin Lang langsung menjelaskan. Aku adalah mahasiswa Universitas Jinling. Walaupun sudah lulus, tapi masih bisa tidur di asrama. Sekarang aku masih punya urusan di kampus. Jadi walaupun aku sudah menyewa unit sebelah, aku tidak perlu langsung pindah. Jadi daripada kosong, mending kamu tinggali saja. Beneran, kamu tidak menipuku, kata Sun Yue dengan bingung. Aku janji tidak akan menipumu. Tentu kalau kamu tidak percaya, kamu bisa ganti kuncinya sendiri. Kalau aku ingin istirahat, aku akan mengetuk pintunya, kata Qin Lang menjelaskan kepada Sun Yue. Kemudian dia berkata lagi, wajar kalau kamu memang tidak percaya padaku. Aku hanya takut kamu bertemu bahaya di luar. Nah, aku punya 1.500 yuan. Kamu pakai saja dulu. Kamu bisa mendapatkan unit sekitar 1.000 yuan di sana. Qin Lang memberikan uang tunai dia sebesar 1.500 yuan kepadanya. Baik, aku akan tinggal di unit kamu dulu. Sun Yue melihat Qin Lang sepertinya tidak berbohong. Kesan dia kepada Qin Lang juga tidak buruk. Kamu pakai saja uangnya. Aku masih sisa sedikit. Apakah kamu mau membantuku memindahkan barang-barang ini ke unit kamu? Siap. Qin Lang tersenyum senang. Dia langsung membantu Sun Yue mengangkat kopernya dan berjalan ke unitnya. Sun Yue, kenapa ceritanya kamu bisa begini? Tanya Qin Lang sambil membantu membereskan barang Sun Yue. Dia sebenarnya merasa bingung. Dengan wanita yang pintar seperti Sun Yue, seharusnya dia tidak mungkin sampai tidak bisa membayar biaya sewa. Sun Yue menghela nafas.
Ini tentang kesedihannya. Dia juga merasa tidak enak kalau dipendam di hati. Jadi tidak apa-apa kalau ceritakan ke Qinlang. Dulu aku adalah seorang jurnalis olahraga. Gaji bulanan 8.000 yuan. Walaupun tidak tinggi, tapi masih cukup. Karena itu adalah pekerjaan yang aku suka. Semua olahraga besar dan kecil di dalam negeri bisa aku liput dan juga karena pekerjaan inilah aku bisa mendatangi hampir setengah Tiongkok. Bahkan ada kesempatan untuk wawancara ke luar negeri, kata Sun Yue dengan mata bersinar. Tapi kemudian, demi rating, atasan aku menyuruh diriku untuk memfitnah seorang atlet dalam negeri di depan kamera. Karena aku tidak mau, atasan aku langsung memecatku dan memblokir aku dari industri ini. Kemudian dia juga mencari banyak orang untuk menyerangku. Setelah melewati beberapa gugatan, aku kalah dan menghabiskan hampir semua tabunganku dan akhirnya berakhir seperti ini. Kamu sangat berani dan juga kuat. Setelah Sun Yue selesai cerita, Qinlang merasa hormat dengannya. Apanya berani dan kuat? Aku hanya tidak ingin mengkhianati diriku sendiri, kata Sun Yue sambil tersenyum. Saat ini, ponsel Sun Yue berdering. Ketika melihat nama kakak kedua, Sun Yue ragu sejenak. Tapi akhirnya dia juga mengangkatnya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Sudah beberapa bulan. Kenapa tidak pulang ke rumah? Kalau kamu tidak pulang, mungkin keluarga kita tidak akan mengenalimu lagi ketika bertemu nanti. Lawan bicaranya terus menyindir Sun Yu. Kakak kedua, semua salahku. Belakangan ini aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lupa semuanya, kata Sun Yu sambil meminta maaf. Hanya kamu yang sibuk. Memang orang lain gak sibuk apa? Beneran deh. Setelah mengoceh, lawan bicaranya melanjutkan. Kamu tidak lupa besok perayaan hari kematian ayah bukan? Mana mungkin lupa. Kakak kedua jangan bercanda denganku. Baguslah kalau tidak lupa. Besok datang pagian ke rumah ibu. Dan juga, ibu sangat khawatir denganmu. Jadi dia sudah mencarikan seorang jodoh untukmu. Besok pakai yang cantik dan bicara baik-baik dengannya. Apa? Ibu mencari jodoh lagi untukku? Bukannya aku sudah kasih tahu dia berulang kali. Urusan aku tidak perlu dia khawatirkan. Dia, Sun Yue sepertinya sangat tidak senang. Hei, kamu ini masih marah dengan ibumu. Kamu lihat dirimu sudah umur berapa tahun ini. Kamu tidak khawatir. Tapi ibu sangat khawatir untukmu. Kamu malah marahi ibumu. Beneran tidak tahu diuntung. Sudahlah, begitu saja. Selesai itu, kakak keduanya mematikan teleponnya. Sun Yue langsung menelepon ibunya dan menanyakan tentang perjodohan itu. Hanya bicara sebentar saja, suasana antara ibu dan anak ini langsung tidak benar. Mereka mulai bertengkar dan terdengar suara telepon dimatikan dari ibunya. Sun Yue sangat kesal dan bersandar lemas di sofa. Kenapa? Qinlang melihat Sun Yue yang berdaya. Hatinya sangat khawatir. Buku mencarikan jodoh lagi untukku. Besok aku harus bertemu dengannya. Aku tidak suka begitu. Kenapa dia harus memaksaku? Kata Sun Yue sambil meninju sofa dengan keras. Air matanya hampir turun. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qinlang, sambil bertanya pelan. Qinlang, kalau tidak, bagaimana kalau kamu jadi pacarku? Bab 141. Pinjamkan filmmu untuk kami. Pakai sebentar. Qinlang tertegun dan dia tidak tahu harus bereaksi apa. Dia dan Sun Yue baru kenal tidak sampai 3 jam. Kenapa tiba-tiba harus menjadi pacarnya? Bukan. Kamu jangan salah paham. Aku bilang besok kamu berpura-pura menjadi pacarku dan membantuku melewati rintangan ibuku dulu. Kalau tidak, dia pasti akan menyuruhku pacaran dengan pria yang dia kenalkan itu. Apakah kamu mau membantuku? Sun Yue tiba-tiba merasa ini adalah cara terbaik. Kedua tangan kecilnya langsung menarik lengan Qinlang. Qinlang melepaskan tangan Sun Yue dengan pelan. Sekarang dia merasa bingung dan kacau. Jadi tidak tahu harus bagaimana menjawab permintaan Sun Yue. Tiba-tiba, di benak Qinlang muncul bayangan Zhong Yu. Hati Qinlang langsung merasa tidak enak. Dia sudah menjadi pacar Zhong Yu. Mana mungkin menjadi pacar orang lain lagi? Qinlang dengan tidak enak berkata, maaf, aku tidak bisa membantumu. Kenapa tidak bisa?
Besok kamu hanya perlu pergi ke rumahku dan memberitahu orang rumah kalau kamu adalah pacarku. Apakah begitu saja kamu tidak mau? Tanya Sun Yue. Dia susah payah memikirkan cara untuk menghadapi ibunya. Sekarang Qinlang malah tidak mau membantunya. Lebih baik jangan. Kamu cari orang lain saja, kata Qinlang dengan pelan. Kamu, Sun Yue langsung melotot ke arah Qinlang dengan kesal. Ucapannya menjadi lebih berat. Padahal kamu bisa membantuku, tapi malah tidak mau. Aku beneran salah menilaimu. Kamu sama saja dengan Ding Jun. Sama-sama sampah. Dia tidak berani menyelesaikan ucapannya itu. Dia tahu Qinlang bukan orang jahat. Tapi melihat Qinlang yang bisa membantunya dan tidak mau itu, membuat dia sangat marah. Kamu beneran membuatku marah. Sun Yue juga tidak ingin berbicara dengan Qinlang lagi. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Setelah sejenak, Sun Yue keluar dengan kopernya dan berjalan ke arah pintu. Kamu mau kemana? Kata Qinlang terkejut. Apakah kamu tidak bisa lihat? Memang aku bisa pergi jalan-jalan. Aku mau pergi, kata Sun Yue dengan senyuman dingin. Qinlang langsung menghalangi Sun Yue dan bertanya. Bukannya kamu tidak punya tempat untuk pergi? Sekarang kamu mau kemana? Emang kamu peduli kalau aku tidur di jalan? Awas, kalau aku tertabrak mobil di tengah jalan. Berarti semua karena kamu yang tidak mau menyelamatkanku, kata Sun Yue sambil mendorong Qinlang. Lia, aku setuju. Jangan menghalangiku. Sebentar. Tadi kamu bilang apa? Sun Yue bertanya ke arah Qinlang sambil menunjuknya. Aku bilang aku setuju. Qinlang mengulanginya lagi. Bukan karena aku bilang mau tidur di jalan raya dan kamu setuju dengan itu. Ketika Qinlang beneran setuju, Sun Yue malah tidak percaya. Terserah kamu mau berpikir seperti apa. Selesai berkata, Qinlang kembali duduk di sofa. Sun Yue kali ini baru yakin kalau Qinlang setuju berpura-pura menjadi pacarnya. Qinlang, aku beneran sangat menyukai. Sun Yue meletakkan kopernya dan duduk di samping Qinlang. Sambil menarik tangan Qinlang. Dengan ekspresi yang bersemangat. Dia merasa ucapannya sudah kelewatan. Jadi dia mengubahnya. Kamu beneran sangat baik denganku, Qinlang tersenyum. Hanya pura-pura menjadi pacar saja. Juga bukan beneran. Apalagi kalau Zhong Yu berada di sisinya sekarang. Mungkin dia juga akan menasehati Qinlang untuk membantu Sun Yue. Qinlang duduk sebentar dan berbicara dengan Sun Yue tentang persiapan besok. Setelah menentukan waktunya, Sun Yue bilang kalau dia akan menjemput Qinlang di Universitas Jinling besok. Setelah itu, Qinlang pergi dari gedung Lingwu. Qinlang memanggil taksi dan turun di kompleks perumahan Pulai Cui. Dia membeli seekor ayam hidup di pasar dekat rumah. Kemudian berjalan ke arah vilanya. Ketika hampir sampai depan rumahnya, Qinlang melihat seorang pria dan wanita berdiri di depan pintu. Qinlang juga tidak tahu kenapa dan berjalan ke arah mereka. Tuan Qin, melihat Qinlang, pria dan wanita itu langsung mendekat dengan ramah. Melihat ekspresi bingung Qinlang, pria itu langsung mengingatkan Qinlang. Apakah Anda tidak mengingat kami? Ketika Anda membeli villa ini, kita pernah bertemu. Dan setelah mendengarnya, Qinlang baru ingat. Ketika dia sedang membeli villa, ada sepasang suami istri muda yang terus menyindirnya dari samping dan suami istri ini adalah orang yang berdiri di depannya sekarang. Mengingat sikap mereka yang dulu, Qinlang langsung mengeluarkan sedikit gayanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Maaf. Waktu itu kami berdua tidak mengenali orang dan menyinggungmu. Mohon maafkan kami. Saat berkata, pria itu juga menggoyangkan tangan wanita di samping. Wanita itu juga ikut tersenyum dan meminta maaf. Tuan Qin, tolong maafkan kami. Langsung ke intinya, aku tidak punya waktu untuk terus berbicara dengan kalian. Suami istri ini tidak memberikan kesan baik kepada Qinlang. Jadi dia juga tidak ingin berbicara dengan mereka terlalu lama. Oh, kalau begitu kami akan katakan langsung, agar tidak mengganggu waktumu. Kata pria itu, aku bernama Yao Bao dan ini istriku Sun Jing. Pria itu memperkenalkan diri kepada Qinlang terlebih dahulu. Jadi begini, sebelumnya kami juga ingin membeli villa ini. Tapi akhirnya dibeli oleh Anda. Kami berdua sudah memposting di sosial media. Untuk waktu yang sangat lama bahwa kami akan membeli villa ini dan semua keluarga dan teman juga sudah tahu.
Setelah villa ini dibeli oleh Anda, kami juga tidak berani jujur kepada orang lain dan terus mengatakan bahwa villa ini sudah dibeli oleh kami. Salah kami yang terlalu menjaga harga diri, kata Yao Bao dengan berpura-pura memukul wajahnya. Kami kira bisa mengumpulkan uang dengan cepat dan membeli villa di sini. Tapi uangnya tetap tidak bisa terkumpul dengan cepat. Beberapa hari lalu, ibu mertua menelepon aku kalau dia ingin melihat villanya. Karena kebohongan ini sudah hampir terbongkar, kami akhirnya memutuskan untuk mencari Anda. Buat apa kalian mencariku? Kata Qinlang yang merasa lucu. Dia masih ingat kalau suami istri ini sangat sombong waktu itu. Kenapa sekarang jadi begini? Kami berpikir untuk menggunakan 20.000 yuan dan menyewa villa Anda 1 hari. Biar bisa membohongi ibu mertua aku. Bagaimana menurut Anda? Yao Bao mencoba bertanya. Kamu beneran menantu yang baik, kata Qinlang sambil menyindirnya. Tuan Qin, aku mengakui kalau diriku terlalu menjaga harga diriku dan sombong. Tapi kalau Anda tidak membantu aku kali ini, citra aku akan hancur di depan ibu mertuaku. Dan aku tidak bisa mengangkat kepala di depan keluarga mereka. Mohon kasihanilah aku dan pinjamkan kepadaku, kata Yao Bao dengan ekspresi sedih. Lia, Tuan Qin, mohon bantulah kami, kata Sun Jing sambil memohon. Baiklah, Qinlang terdiam sesaat dan akhirnya juga setuju. Terima kasih Tuan Qin. Terima kasih Tuan Qin. Aku mewakili seluruh keluargaku untuk berterima kasih kepadamu. Yao Bao dan Sun Jing terus berterima kasih. Kami langsung transfer 20.000 yuan kepada Anda sekarang. Uangnya tidak perlu. Kalian lebih baik cari uang yang banyak dan membeli villanya secepat mungkin. Dengan begitu kalian tidak perlu berbohong lagi. Oh ya, kapan kalian akan menggunakan villanya? Kata Qinlang. Besok, dan kalau bisa besok Anda jangan muncul. Biar ibu mertua kami tidak melihatnya, kata Yao Bao dengan hormat. Besok pas sekali. Aku juga menemani seorang teman untuk sebuah tugas, kata Qinlang sambil berpikir. Besok dia bisa menemani Sun Yue bertemu ibunya dan membiarkan villa ini dipakai oleh Yao Bao mereka. Qinlang memberikan kunci untuk mereka. Yao Bao langsung berterima kasih dan pergi. Qinlang hanya menggelengkan kepala dan masuk ke dalam villa. Astaga! Ketika Qinlang masuk ke dalam rumah dia baru ingat. Besok dia tidak ada di rumah. Tapi nenek berumur 17 tahun itu ada di sini. Bagaimana kalau ibu mertua Yao Bao melihatnya? Qinlang berpikir sejenak. Lalu dia merasa ini bukan hal penting. Nenek sudah tinggal beberapa hari di villa dia. Qinlang juga tidak pernah melihatnya keluar dari ruangannya dan juga tidak makan. Biasanya dia berada di dalam juga tidak pernah bersuara. Sama seperti tidak ada yang tinggal. Qinlang berpikir. Nenek mungkin terbang keluar dari jendela untuk makan di luar atau ke toilet. Teringat nenek yang sangat ahli itu. Qinlang merasa dia beneran sangat misterius. Tok-tok, nenek. Aku bawakan ayam hidup untuk Anda. Qinlang mengetuk pelan pintunya. Tapi karena tidak ada suara setelah beberapa saat, Qinlang merasa aneh. Dia mencari kunci dan langsung membuka pintunya. Qinlang melihat nenek duduk bersila di dalam ruangan. Dia menutup matanya dan seperti sedang melatih sebuah jurus. Dari rambutnya seperti ada asap panas yang terus keluar. Wajahnya juga terus mengucurkan keringat. Kerutan di keningnya sangat dalam. Sepertinya sedang berada di titik krusial pelatihan jurusnya. Tiba-tiba nenek membuka matanya dan memuntahkan darah segar. Nenek, Anda kenapa? Kata Qinlang sambil bergegas ke samping nenek dan menopangnya. Apakah kekuatanku sudah mundur sampai tahap ini? Ah, kata nenek itu sambil memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Suara teriakannya membawa tenaga dalam yang kuat. Qinlang langsung menutup telinga dan membuka mulutnya. Dia merasa gendang telinganya hampir pecah. Nenek, Anda jangan buru-buru. Lebih sabar sedikit. Pasti bisa sembuh. Qinlang mencoba menghibur nenek. Sabar. Apa yang kamu tahu bocah? Sekarang bagi nenek, waktu adalah nyawa. Kalau sampai Cucun Sui menemukan aku sebelum kekuatanku kembali, nenek akan berada dalam bahaya. Apakah kamu mengerti? Kata nenek sambil melotot kesal ke arah Qinlang. Beberapa hari ini, nenek sudah lebih akrab dengan Qinlang. Qinlang malah tidak mengerti. Nenek, siapa Cucun Sui? Apakah dia sangat hebat? Anda bilang kalau dia akan membunuh Anda.
Kenapa kamu bertanya? Nenek tiba-tiba merasa ucapannya terlalu banyak. Dia langsung tidak ingin berbicara dengan Qinlang lagi. Apakah kamu ingin mencari informasi dariku dan kemudian memberitahu Cucun Sui si jalang itu? Tidak, kata Qinlang sambil melambaikan tangannya. Dia pertama kali mendengar nama ini. Mendengar nada nenek. Sepertinya mereka punya dendam yang sangat dalam. Qinlang tentu harus segera menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungan dengan Cucun Sui itu. Aku hanya perhatian dengan Anda saja. Perhatian. Hehe. Nenek tersenyum dingin. Dia lalu menatap tajam ke arah Qinlang. Ucapan kalian para pria tidak bisa dipercaya. Waktu itu dia juga bilang akan melindungiku seumur hidup. Tapi, hehe. Kalian para pria memang tidak berguna. Nenek tidak tahu teringat siapa. Suaranya terdengar ada rasa sedih dan dendam. Qinlang merasa sedih di dalam hatinya. Tampaknya nenek telah disakiti oleh seorang pria. Jadi dia kehilangan kepercayaan pada pria itu. Lalu keterikatan. Macam apa yang tak terlupakan yang dimiliki pria ini dengan nenek. Sampai menyakitinya. Sedalam itu. Nenek. Cucun Sui itu. Qinlang masih ingin bertanya siapa Cucun Sui itu. Bagaimanapun dia adalah seorang tuan muda terkaya nomor 1. Paling tidak mungkin bisa membantunya. Tapi belum selesai bicara. Nenek sudah mengangkat lengan baju antiknya. Qinlang merasakan angin kencang menerpa dan tubuhnya langsung terbang membentur dinding. Dia merasa kesakitan. Aku sudah bilang. Kamu tidak seharusnya bertanya yang tidak perlu kamu tahu. Kata nenek sambil menatap Qinlang dengan dingin. Qinlang merasa punggungnya sangat sakit. Hatinya lebih takut lagi. Tadi nenek bilang kalau kekuatannya sudah melemah. Dengan kekuatan yang melemah dia bisa sekuat ini. Kalau nenek berada di puncak, sebenarnya seberapa hebat dia? Qinlang tidak bisa membayangkannya.